Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan video pembelajaran ilmu tajwid kita. Yang sekarang kita sudah sampai kepada sakta. Jadi sebelum kita membahas sakta ini, maka tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada temanku yang menonton, yang membagikan, yang memberikan like dan komen, serta memberikan dukungan berupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, maka saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia dan semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, ya kita lanjut saja tentang pembahasan sakta. Jadi sakta ini menurut bahasa mencegah. Jadi adapun sakta ini menurut istilah yaitu memutus satu kalimat dari kalimat setelahnya dengan kadar 2 harokat 1 alif tanpa mengambil napas. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini caranya, yaitu berhenti selama 2 harokat dan tidak bernapas. Jadi kalau misalnya kita membaca ini, maka diusahakan berhenti. Kalau kita mau wasal di surah Al-Kahfi ini, terdapat di surah Al-Kahfi ini. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat ini di surah Al-Kahfi, maka kalau kita mau wasal berlakukan itu sakta. Dan caranya membaca iwaja, bukan iwajan qayyi, tapi iwaja, seperti itu. Kemudian selanjutnya nun mati, yaitu man. Nah, pada nun mati ini kita juga berlakukan sakta di surah Al-Qiyamah. Ya, tidak selamanya nun mati ketemu ro umpamanya, maka itu harus kita sambungkan atau masukkan sebagai idgham bila guna. Tidak, jangan kita samakan dengan mir rabbikum. Ya, mir rabbikum. Tapi ini man harus putus, man rongko, ya, di surah Al-Qiyamah ini. Dan sebentar insya Allah kita akan tunjukkan ayat yang terdapat pada kata ini. Dan bal, jadi bal dan ma ini, man, sama-sama sakta. Semuanya ini dibaca ishar, jadi harus jelas dipotong di situ kalau kita membaca dan berlakukan itu sakta. Jadi baik, ya kita mulai masuk di surah ke-18 surah Al-Kahfi. Ayat pertama. Ya, kita mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi pada iwaja di sini kita panjangkan dan kita harus tidak bernapas, ya, berhenti selama 2 harokat dan tidak bernapas di sini. Kalau kita misalnya mau wasol atau mau lanjut, ya, kita ulang sekali lagi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi kita lanjut lagi pada surat
36 di surah Yasin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ya, kita ulang lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Jadi pada kata marqadina kita berhenti di sini. Mim marqadina hadza ma mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Seperti itu caranya. Sekarang kita lanjut lagi pada contoh berikutnya di dalam surah ke-75, yaitu surah Al-Qiyamah ayat ke-27. Ya, kita taus dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq. Seperti itu. Kita berhenti sejenak di sini, harus diputus, harus dibaca ishar. Man roko, ya, bukan meroko. Tidak sama halnya kalau misalnya nun mati ketemu ro, misalnya hukum yang lain. Mir rabbikum, tidak boleh min rabbi. Itu seharusnya mir rabbikum umpamanya. Ya, tapi khusus untuk ini maka kita usahakan baca dengan ishar. Man roko. Ya. Baik, ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya ini. Terdapat di surah 83 yaitu Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini berhenti sejenak tanpa bernapas. Napas kita ditahan selama 2 harokat atau 1 alif. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, bukan barrah tapi bal rona. Begitu. Jadi kita tidak boleh menyamakan dengan yang lainnya. Ya, jangan sampai kita samakan lam mati ketemu ro yang lainnya, misalnya wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya, jangan kita samakan. Ya, jadi ini caranya membaca, harus ishar. Tidak boleh kalla barrona, tapi harus
kalla bal rana. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan kita baca balrona, apalagi barranya. Jangan kita baca barrona. Ya, jangan sampai kita mengatakan bahwa ini kan idgham mutaqaribain. Ya, la mati ketemu ro, memang itu adalah mutaqaribain, tapi ini kan sakta. Jadi kita tidak boleh melanjutkannya terkecuali kita baca dengan ishar. Ya, tadi kan sudah diingatkan kepada kita, ini yang dua ini harus dibaca ishar. Jadi kita berhenti sejenak dan ditahan napas seperti itu. Ya, kita ulang lagi caranya membaca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, jangan kita baca kalla barrona ala. Ya, bukan juga kalla balrona balrona. Ya, bukan seperti itu. Melainkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, baik, ya, kita lanjut lagi pada penjelasannya. Ya, jadi sekarang penjelasan daripada sakta yang telah kita baca tadi. Jadi pertama dia mengingatkan kita bahwa hukum wajib sakta hanya ketika wasol. Ya, kita kembali dulu. Nih, umpamanya katanya hukum wajib sakta itu hanya pada wasal. Maksudnya kalau kita mau menyambungkan dari ayat pertama sampai ke ayat kedua, maka itu berlaku namanya hukum sakta di sini. Kita berhenti sejenak tanpa menarik napas, tanpa mengambil napas begitu. Ya, jadi kita iwaja qayyiman liyun. Nah, begitu. Ya, tidak boleh kita mengatakan iwajan qayyiman li. Nah, seperti itu. Tidak boleh. Ya. Nah, kemudian cara membaca yang kedua, kita bisa wakaf. Ya, bisa mengambil napas kita di sini kalau misalnya kita wakaf atau berhenti. Misalnya walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Bisa kita wakaf. Ya. Tapi kalau misalnya mau wasal, maka diusahakan berlaku hukum sakta di sini. Ya. Seperti itu juga pada contoh yang kedua di dalam surah ke-36 ini, surah Yasin, maka kita juga bisa berwakaf di situ. Hanya saja kalau kita wakaf, ya, cuma yang dua ayat ini saja, dua ayat, ya, yang dua surat ini saja. Nah, selain daripada itu maka kita tidak boleh, karena sekalipun kita wakaf maka itu adalah wakaf jelek atau qobi. Jadi sekarang pada contoh yang kedua ini, maka kita juga bisa wakaf. Sebagaimana contoh yang pertama, kita bisa mengambil napas di sini. Kalau misalnya kita berhenti, ya, umpamanya kita mau wakaf dan kita tidak berlakukan sakta itu. Ya, baik, ya, kita baca dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Seperti itu kalau misalnya kita mau wakaf. Kemudian kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Pada contoh ini di dalam surat ke-75 yaitu surah Al-Qiyamah, maka tidak sama contoh pertama dan kedua. Tidak sama ini di surah ke-18 Al-Kahfi ayat 1 dan surah ke-36 surah Yasin ayat 52 tidak sama dengan surah Al-Qiyamah yaitu surah ke-75. Kenapa tidak sama? Karena kalau kita samakan bisa berwakaf juga di sini, maka itu termasuk wakaf qabih atau wakaf jelek. Ya, jadi kita tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, harus kita berlakukan hukum sakta, yaitu dibaca dengan ishar. Ya, harus dibaca ishar. Jadi caranya membaca seperti itu tadi. Wa qila man raqa. Tidak boleh kita baca wa qila man raqa. Ya, seperti itu. Jadi ini contoh ketiga sama dengan contoh keempat, sama-sama tidak boleh berwakaf, ya, tapi harus kita wasal untuk diberlakukan hukum sakta ini. Jadi caranya membaca seperti itu tadi. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, jadi sekarang kita kembali kepada penjelasannya. Penjelasannya mengatakan surah Al-Kahfi yaitu surah 18 ayat 1 dan Yasin ayat surat ke-36 ayat 52 boleh wakaf pada dua lafaz iwaja dan marqadina, dan tidak terjadi bacaan sakta. Jadi kalau misalnya wakaf seperti yang kita praktekkan tadi pada iwaja dan marqadina tidak berlaku lagi, yaitu hukum bacaan sakta. Nah, tidak berlaku lagi. Baik, kita lanjut lagi. Wakaf pada man dan roko. Pada surah Al-Qiyamah 75 dan Al-Mutaffifin 83 tidak diperbolehkan karena menjadi wakaf yang jelek atau qabih. Nah, seperti itu. Jadi dua yang diperbolehkan dan dua yang tidak boleh diperbolehkan untuk berhenti atau wakaf sampai di situ. Baik, ya, kita lanjut lagi pada penjelasan yang ketiga. Sakta meniadakan huruf, ya. Sakta meniadakan hukum huruf. Dengan adanya sakta, maka tanwin dan qaf, nun mati dan ro, dan lam mati dengan ro tidak bertemu.